Mungkin belum banyak orang yang tahu bahwa ada gunung yang memiliki reputasi gunung terbersih di Pulau Jawa dan memiliki peraturan pendakian yang ketat daripada gunung-gunung lainnya. Ini dia, Gunung Kembang, Jawa Tengah. Oke deh, jadi gue lagi di Terminal Bubulak sekarang. Rencana mau naik gunung lagi ke Jawa Tengah. Itu gue rencana sekarang mau ke Gunung Kembang di masih daerah Wonosobo, masih di bawahnya Gunung Sindoro lah, deketan di Gunung Sindoro kelihatan Gunung Kembang. Dan di sini gue berangkat sendiri ya, jam 1:30. Jadi rencana gue sama teman gue di sana ketemuan. Jadi kita naik 2 orang. Terus habis itu gue mau ke Sumbing juga, tapi Sumbing soal itu. Oke, gue bisa berangkat jam 3. Belum datang juga bisa sekarang. Terlalu cepat gue. Oke cuy, jadi Gunung Kembang ini berada di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk menuju Wonosobonya, seperti biasa, gua menaiki bis Murni Jaya di Terminal Bubulak Bogor dengan tarifnya sendiri yaitu 150.000. Oh ya, kali ini gua berangkatnya sendiri cuy, soalnya agak susah untuk mencari teman mendaki ke Gunung Kembang ini. Karena bisa dibilang gunungnya kalah populer dengan gunung-gunung di Wonosobo lainnya. Oh ya, FYI, untuk bis yang gua naiki ini pasti ke Jakarta dulu untuk mengambil penumpang, dan biasanya pun ada di setiap kota di Jabodetabek. Dan untuk tarifnya sama saja 150.000. Jadi buat kalian yang ingin ke Wonosobo, tidak perlu khawatir ya, bisa naik bis yang kayak gua ini. Di sekitaran Indramayu, di sebuah rest area, bisnya berhenti. Di sini kita bisa menukarkan kupon dengan seporsi makanan ya. Jadi jelas 150.000 itu sudah include dengan makanan. Lumayan kan? Pak, jadi gua udah nyampe di Terminal Bendolo nih. Temen gue udah nyampe juga di sini, dan sekarang nyari dulu kayaknya udah ada sinyal. Nah, jadi ini temen gue namanya Febri. Dia ketemu di Ciremai tahun 2021 lalu, dan sekarang kebetulan dia sedang backpackeran di daerah Jawa Barat. Karena dia akan melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah, jadi sekalian gue ajak mendaki ke Gunung Kembang. Kami pun sarapan terlebih dahulu, setelah itu kami langsung berlanjut naik ojek untuk ke basecamp pendakiannya. Karena untuk akses transportasi umum ke basecamp pendakiannya tidak ada cuy. Jadi mau gak mau naik ojek. Tarif ojeknya sendiri yaitu 40.000. Lumayan kan, memang agak jauh juga sih. Di perjalanan kami pun berhenti dulu di sebuah minimarket untuk beli logistik. Karena pendakian gunungnya hanya 2 hari 1 malam saja, jadi logistik yang kami beli yang simpel-simpel saja. Oh ya, FYI, Gunung Kembang ini mempunyai 2 jalur pendakian, yaitu Blembem dan Lengkong. Untuk jalur yang akan gua ambil yaitu jalur Blembem, karena lebih terkenal saja. Untuk jaraknya sendiri dari Terminal Bendolo Wonosobo ke basecampnya membutuhkan waktu sekitar 30 menit kurang lebih. Oke cuy, akhirnya kita nyampe di basecamp Gunung Kembang via Blembem. Dan ternyata sepi, kirain kita ada warung ya. Kedua lagi kita belum beli air, belum beli. Ya udahlah, belum makan. Istirahat dulu aja sini ya, kita nyari. Karena terlalu pagi, jadi basecampnya masih tutup cuy. Tapi untuk pendaftaran pendakiannya saja sih yang tutup. Untuk basecampnya buka kok. Nah cuy, untuk basecampnya sendiri berada di dekat perkebunan teh, jadi adem dan asri suasananya. Basecampnya juga luas, bisa menampung banyak orang, ada tempat chargernya banyak, dan tidak dikenakan biaya apapun jika menginap di sini dan singgah di sini. Bahkan kamar mandinya pun ada banyak cuy, dan bersih juga. Di sini ada warung makan juga, ternyata kirain gua tadinya gak ada. Jadi ternyata basecampnya buka tadi ya. Jadi kita ya bukanya jam 8, jadi beres-beres dulu. Ini gua udah mandi, terus tinggal packing mungkin ya, tinggal nunggu buka baru kita trekking ke gunungnya langsung. Untuk pendakiannya gua belum tahu ya dari pos 1 ke situnya berapanya.
Terus katanya gak ada sumber air, intinya campnya di puncak. Itu aja sih yang gue tahu. Ya udahlah, kita tunggu dulu ya, jam 8-an baru kita caps. Karena masih lama buka pendaftaran pendakiannya, jadi kami pun mandi dulu cuy. Baru setelah itu kami packing ulang barang bawaan, sekaligus kami juga mengisi formulir barang dan logistik apa saja yang kami bawa. Nah cuy, jadi kalau Gunung Kembang ini kita harus checklist barang ya kayak Gunung Sindoro, cuma ini agak lebih ketat. Tapi cuma katanya kalau regulasi baru kan harusnya pakai kompan ya, air itu nggak boleh pakai botol plastik, tapi sekarang boleh pakai botol plastik. Jadi ya gitu. Dan untuk sekarang jadi kita checklist barang dulu, packing, baru nanti registrasi. Dan untuk pendakian kali ini di basecamp cuma ada kita aja. Dan katanya memang nggak kalau hari weekday itu jarang ada yang naik kecuali weekend ya. Oke, mantap, kita packing dulu dan kita checklist barang. Dan setelah mengisi formulir datanya, barulah kami lanjut dicek ulang oleh pihak basecamp satu persatu barang kami. Mulai dari perlengkapan gunung, logistik apa saja yang kami bawa, kantung plastik yang dibawa, semuanya dicek detail satu persatu cuy. Soalnya nanti sehabis turun ya, sampahnya akan dicek kembali sesuai data yang diformulir. Dan jika ada satu sampah yang ketinggalan atau hilang, siap-siap saja terkena denda 1 juta per sampahnya. Atau jika tidak, harus balik lagi ke gunungnya untuk mengambil sampahnya. Terbilang cukup ketat juga dan ribet ya, tapi cara ini ampuh sekali untuk mengatasi sampah di gunung. Untuk persyaratan pendakiannya juga wajib melampirkan surat kesehatan. Tapi jangan khawatir, di basecampnya ada pengecekannya yang tarifnya gratis. Lalu setelah selesai cek kesehatan, kami lanjut isi data registrasi, melampirkan kartu identitas, dan membayar uang simaksi. Untuk biaya simaksinya sendiri 50.000 per orang ya. Terbilang cukup mahal, tapi menurut gua sudah worth it sekali. Karena kan basecampnya gratis dan surat sehatnya pun gratis. Jadi wajar-wajar saja ya. Sebelum mulai perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar selamat sampai tujuan dan pulang dan selamat. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Ya. Oke cuy, jadi sekarang jam 10 kurang, kita mau berangkat mulai mendaki. Tadinya niatnya mau jam 8, cuma si abangnya tadi kemana dulu dia tuh, gitu abang basecampnya. Dia baru pulang, jadi ya sekarang jam 10-an kurang. Kita mau melaksanakan pendakian ya. Ya, jadi kita akan memulai pendakian sekarang, dan jalannya kita harus jalin mobil dulu. Rencana mau istirahat, gak tahu di mana, di atasnya Istana Katak ya. Istana Katak dari sini 1,5 jam ke sana. Mantap. Kami pun mulai pendakian dengan hanya berdua saja cuy. Sedari basecamp tadi kami tidak bertemu pendaki sama sekali. Mungkin karena hari weekday ya, jadi sepi gunungnya. Untuk trek awal pendakiannya, jadi kami harus berjalan di jalan raya dulu, lalu masuk ke sebuah perkebunan teh yang kontur jalannya bebatuan gitu. Sebenarnya kata pihak basecamp tadi bisa naik pick up ke pos 1 atau pos Istana Katak dengan tarif 25.000 dengan minimal orangnya 5 orang kalau gak salah ya. Jadi ya karena kami berdua ya sudahlah terpaksa jalan karena gak bisa naik ojek. Soalnya ojeknya itu pick up cuy, bukan ojek motor. Oke cuy, jadi jalannya tuh ngelewatin itu perkebunan kebun teh, terus jalannya berbatu gitu cuy. Dan iya gila sih, main nguras tenaga ya. Sebenarnya gak terlalu capek, cuma ini lapar nih. Baru aja berapa jalan udah lapar gila. Tapi ya tanggung, pos kita Istana Katak bentar lagi. Mungkin dari sini setengah jam sampai gak sampai sejam lah ya. Menurut di peta gak sampai sejam. Kita istirahat dulu sebentar baru kita cap lagi. Oke bro, akhirnya kita nyampe di Istana Katak. Gak sampai sejam setengah, soalnya jam 11-an. Nyampe sejam lebih lah. Dan ya main treknya ya. Malesin itu. Batu-batu nanjak buntai. Motor lagi. Gua nih kali ini ya, gua belum mengenalin. Kali ini gua naik berdua bareng Febri. Hai. Kita ketemu pertama di Ciremai Febri ya. Tahun 2021 ya. Iya. 2021. Dan kita sekarang rencanakan pendakian bareng dadakan ya. Iya, dadakan. Misalnya dia lagi backpackeran ke Jawa Barat kemarin. Jawa Barat kemarin beres. Ya, gue suruh ketemu di Wonosobo, kata gue Kembang yuk, terus dia mau kokil. Gimana, seru backpacker? Wah mantap bang. Seru jadi gembel. Seru. Seru jadi nyuci. Padahal di rumah gak nyuci. Buat pacaran. Lebih mandiri kayaknya. Benar. Oke, mantap. Kita istirahat dulu, makan di sini, ngopi. Mungkin unik sekali ya nama posnya Istana Katak. Gak tahu gimana asal usul namanya.
Mungkin saja di sini sarangnya katak. Jadi seperti inilah ya cuy, pos istana katak. Ada berupa shelternya buat berteduh dan ada kamar mandinya juga, tapi sudah rusak dan tidak ada airnya. Nah cuy, karena waktu sudah siang dan perut sudah keroncongan, jadi kami memutuskan untuk makan siang dulu di sini sekalian juhuran. Untuk makan siang seperti biasa kami membawa nasi bungkus yang kami beli di basecamp tadi. Soalnya membawa nasi bungkus untuk makan siang itu lebih simpel dan nggak makan waktu banyak. Oke cuy, jadi sekarang sekitar jam setengah satuan, kita udah istirahat tadi jam setengah lah ya. Dan sekarang kita mau melanjutkan perjalanan lagi dari terobos kebun ini, apa, kebun teh, karena lebih cepat cuy kalau terobos kebun teh daripada lewat jalur itu motor. Jalur motor lebih itu apa, lebih muter. Oke, mantap. Karena kita camp di puncak karena lebih enaknya nih camp di puncak Gunung Kembang ini. Oke. Pos selanjutnya yang kami tuju adalah pos kandang celeng yang sekaligus pintu rimbanya. Menuju pos kandang celeng, trek masih sama seperti tadi, masih melewati perkebunan teh dan jalannya bebatuan gitu. Sebenarnya gue benci banget dengan jalan bebatuan begini, soalnya sakit banget kaki kalau pas turun nanti. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me. Oke cuy, akhirnya kita udah nyampe kandang celeng. Ini gerbang hutannya di sini. Jam setengah 2-an, jadi sejam lah perjalanan dari bawah. Tapi nyantai sih, cuma tadi tuh capeknya di sana doang tuh pas gerbang itu, terus yang kelihatan gerbang celeng yang kebun teh itu. Tuh yang capeknya di situ sih, ngap naiknya. Lumayan tangga-tangga gitu. Ini sih kita istirahat dulu lah bentar, baru kita langsung cabut lagi. Ngap cuy. Gerbang 28. Kami hanya beristirahat sekitar 10 menitan di kandang celeng atau kandang babi, lalu kami melanjutkan perjalanan lagi. Trek sudah memasuki hutan yang rimbun dan langsung menanjak tiada ampun. Untuk kontur tanahnya sedikit basah gitu ya, dan pepohonannya pun banyak lumutnya. Jadi sudah bisa dipastikan ini hutan lumut yang rawan hujan. Jadi siap-siap aja ya, sedia jas hujan. Oke, jadi akhirnya kita nyampe di pos Palema. Sekitar 15 menit ya. Cuma tadi tanjakan langsung nanjak. Kaget kan ya. Mana hutannya tuh hutan lembab tuh, jadi hutannya tuh berlumut tuh ya. Ini biasanya hutan kayak gini rentan dengan hujan dan kabut cuy. Makanya kata si abang tadi, abang basecamp, gak boleh ngecamp di daerah hutan. Jadi ngecampnya di area atas, karena di hutan tuh hutannya kayak gini, treknya gak ada yang landai apa ya, tangga terus banyak babi. Nah, makanya kita harus cepat-cepat ke atas sebelum gelap. Tapi santai sih, sekarang juga masih belum jam 2 ya. Yaudah kita nyantai dulu bentar, ngap. Nah, berbanding terbalik dengan yang trek awal tadi, sesudah masuk ke hutan ini benar-benar asri banget cuy. Dan jarak pos per posnya pun berdekatan gitu cuy. Pokoknya sudah masuk ke hutan ini udah mulai enak banget lah. Oke cuy, kita nyampe di Lilliput, pos Lilliput sekitar jam 15 menitan, 10 menitan lah ya. Gak jauh juga tadi, cuma patah-patah ya ngerekam jadi agak lamaan. Dan istirahat dulu sini agak ngap. Treknya gak terlalu menanjak seperti di bawah ke pos apa tadi? Pos ini lembah. Gak tau lah itu Lepan. Dah. Terus dari situ ke sini gak terlalu nanjak banget sih. Masih aman lah, oke lah, cuma ngap. Selain hutannya yang asri dan cantik yang dipenuhi lumut-lumutan, hutannya juga bersih banget cuy. Bahkan tidak ada satu biji pun sampah. Wih, keren banget sih ini. Rasanya jadi memasuki hutan yang masih perawan dan masih jarang dilewati manusia. But if I